Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan bahas terkait dengan dynamic artificial neural network. Di sini kan telah kita pelajari bersama-sama kalau misalnya ANN yang di bagian dynamic atau ada penggunaan dari time series itu eh, ada tiga macam tuh, tiga macam dan tiga macamnya itu ada yang namanya TDNN atau time delay neural network, ada ANAPS atau non-linear autoregressive exogenous, sama RNN atau recurrent neural network. Oke, untuk pembedanya gimana? Kalau TDNN itu dia itu membalikannya di bagian input. Jadi dia itu untuk yang T-1, T-2 atau ya penggunaan T-nya itu dia itu dari hasil dari itu nanti kita kembalikan lagi. Jadi misalkan di sini untuk dibahasakan ini misalnya outputnya WT. Ini BT NAX ya, WT. Terus habis itu WT-nya ini kembalikan lagi. Jadi T-1. Jadi untuk yang di TDNN itu di bagian pembalikannya itu di bagian inputnya T-1-nya. Kalau misalnya di RNN itu di setelah hiddennya, sedangkan output itu di NAX. Jadi kalau misalkan rekan-rekan lihat di sini, NAX itu yaitu pembalikan dari output. Kemudian di NAX itu sendiri juga ada yang closed loop, ada juga yang open loop. Untuk garis besarnya seperti itu. Kita langsung masuk ke di bagian cara dari kodenya. Untuk kodenya nanti ada di link juga, nanti akan saya berikan. Oke, ini merupakan datanya. Jadi untuk datanya itu tentang power consumption dengan eh datanya kita ambil 500 data, dan ketika kita ambil misalkan ini yang sebagai targetnya, dan kita lihat datanya apakah bisa menjadi time series apa belum, dan kita lihat ternyata eh data dari 720-an data ini sudah bisa kelihatan nih time series. Ternyata juga kalau misalnya time series kebanyakan juga itu gak bagus. Jadi rekan-rekan bisa cek apakah datanya udah cukup atau belum. Oke, untuk yang di sini eh, kanalnya seperti itu. Sekarang kita coba untuk menormalisasikan. Jadi kalau untuk normalisasi di sini, oh ya datanya ini juga belum saya benarkan. Jadi tunggu sebentar untuk saya eh, di ini apa menormalisasikan. Oke, untuk yang sebelumnya rekan-rekan bisa coba di apa namanya di normalisasi terlebih dahulu. Dan untuk data yang saya pakai, ini sebenarnya datanya totalnya itu sekitar cukup banyak, sehingga kita potong aja datanya. Misalkan kita sampai di 700-an atau di bulan kelima ya, karena datanya udah bagus. Kemudian untuk di kasus ini kita coba untuk jumlah targetnya cuma ada satu, dan saya menggunakan power consumption zone 2 sebagai targetnya. Jadi untuk yang power consumption zone 1 dan 3 nggak saya pakai. Oke, ini kan udah kita jadiin satu ya. Kemudian kita normalisasi. Untuk yang belum tahu normalisasi itu gimana rumusnya, itu rumusnya seperti ini. Ini seperti materi di SD kita lah. Misalnya Y kurangi Y1 dikurangi di per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X kurangi S1 di per S2 dikurangi S1. Untuk Y1 ini atau sintaksnya yang satu ini menandakan nilai min, untuk dua itu menandakan nilai max. Jadi ketika kita jadiin Y, jadi Y itu misalkan nilai yang kita cari sama dengan nilai X-nya dikurangi X yang min di per X2 atau yang max dikurangi S1 dan seterusnya. Ini untuk rumusnya.
Jadi nanti kita coba eh, cari seperti ini ya nanti untuk normalisasi. Fungsinya untuk normalisasi gimana? Jadi ketika teman-teman lihat di sini, ini kan power consumption-nya itu puluhan ribu, sedangkan ini ada yang eh, puluhan atau bahkan ada yang 0 komaan. Karena ini akhirnya kan skalanya berbeda. Jadi kan kita menggunakan skala yang berbeda dan jauh itu bisa mempengaruhi eh, ANN itu membaca apakah datanya itu signifikan atau tidak. Bisa jadi ternyata nilainya itu yang kecil-kecil itu signifikan dan diabaikan oleh ANN karena nilainya sangat kecil. Oleh karena itu, teman-teman bisa, rekan-rekan bisa dicoba untuk dinormalisasikan. Untuk normalisasinya skalanya kita pakai 1 sampai -1 ya. Oke, ketika udah rekan-rekan normalisasi, kita bagi menjadi dua bagian, A1 sama A2. Bedanya apa? Untuk A1 ini kita akan pakai sebagai training, A2 sebagai testing. Untuk training di sini, saya menggunakan data selama 4 bulan. Sedangkan untuk testing, di sini untuk bulan kelima. Jadi untuk A1 sama YA1 itu eh untuk yang data training atau 4 bulan atau misalkan kita ini persentasenya 80%, untuk testingnya itu sebanyak testingnya 20%. Setelah itu kita bisa masukkan datanya ke MATLAB. Oke, untuk caranya mana? Di sini kan ada kita menemukan ini ya workspace. Nah, itu yang kita perlu masukkan di workspace kita. Kita klik kanan terus new, terus misalkan kita pakai eh UA1 dulu ya. UA1. UA1 datanya ini. Data untuk di MATLAB jangan lupa ditranspose semuanya ya. Kemudian YA1. Oke, UA1 udah, YA1 udah, kemudian kita masukkan UA2 dan juga YA2 atau data target yang di testingnya. Jadi bedanya sama static yang dipakai GUI ya. Jadi kalau misalnya di Dynamic ini kita perlu satu-satu nih. Kemudian ketika udah selesai, kita pakai sintaks yang namanya konsep A1. Jadi fungsinya buat apa? Jadi data ini kan kita pakai time series ya. Jadi kita itu perlu yang namanya men-stitch atau menggunakan sliding data. Jadi bentukannya datanya ya. Materinya mana nih? Oke, seperti ini. Seperti yang sebelumnya telah kita jelaskan ya. Di sini kan kita pakai T-1 ya. Ah, T-1 ini namanya time delay. Nah, time delay itu bentukannya itu seperti ini. Jadi dia itu sliding. Misalkan nih ada data 1 sampai 5. Kita masukkan dua data misalkan. Dua data. Terus kita menggunakan time delay 2. Jadi untuk yang pertama kita memang belum ada. Kemudian setelah di bagian 3, nah ini kita menggunakan data yang 1 2-nya. Jadi shredding. Misalkan 1 sampai 3 udah kita pakai. Terus habis itu selanjutnya 2 sampai 4. Terus 3 sampai 5 gitu. Jadi nanti dia dalam bentuknya sliding. Karena ini akhirnya kita perlu menggunakan cosec.
untuk di bagian data UA atau data inputnya dan juga YA atau data targetnya. Kita pas satu, con dua, sek UA satu kurung ini. Terus UA dua sama dengan con dua, sek UA dua ini. Eh, apa yang salah nih? Oh ya, salah. YA satu, con, sek YA satu. Oh, apa yang tadi salahnya? Oh, dua sama dengan con dua, sek YA dua. Ah, ini kan udah selesai semua. Tandanya gimana kalau teman rekan-rekan lihat di sini? Ini kan udah dalam bentuk ini ya, udah dalam bentuk time series. Ketika kita pencet datanya, ya nanti akan seperti ini, dijadiin satu gitu, dijadiin satu. Oke. Kemudian ketika udah semua, kita save workspace-nya. Misalkan kita pakai namanya data UAS 2. Nah, data UAS 2. Udah masuk. Jadi kita sekarang masuk ke penjelasan yang ada di coding. Ini codingnya nanti akan kami bagikan juga kok. Pertama kita masukkan data load. Data load tadi yang .mat ya. Tadi kan kita kasih nama data UAS 2 ya. Kemudian di bagian sini ini kalau misalkan rekan-rekan datanya itu time series, tapi ada jaraknya. Maksudnya gimana nih? Ini kalau saya kan untuk data ini kan nyambung terus. Dan saya pernah menemukan data yang dia sebenarnya nggak nggak time series, tapi dia nggak berhubungan terus. Contohnya di sini. Dia ini kan time seriesnya, jaraknya 1 jam 1 jam. Tetapi dia ada kategorikal, residensial, industrial, komersial. Jadi akhirnya dia ada jarak. Ini yang contohnya yang dia perlu di stitch. Itu tadi yang untuk rumusnya ini. Saya kita kan tidak perlu stitch. Jadi atau datanya udah jadi lah. Itu bisa kayak gini. Kemudian ini juga jangan lupa dipencet ya. Jadi biar muncul di sini. Dan di sini Utren sama Ytren. Kita pakai UA1 sama YA1. Karena itu yang data training kita. Kemudian ini untuk time delay-nya dan ini untuk jumlah time delay ini bisa rekan-rekan coba sendiri, entah tiga atau berapa bisa sendiri. Kemudian ini jumlah neuron. Misalkan saya pakai time delay-nya 3, neuronnya 10. Kemudian di sini ada penjelasan terkait testing. Jadi UA1 YA1 kan data training. Untuk testingnya rekan-rekan bisa pakai ini UA2 sama YA2. Itu fungsinya tadi yang kita masukkan dengan data yang berbeda. Kemudian ini baru untuk apa ya namanya ngetes kalkulasinya RMSE. Ini hasil Y-pred-nya atau Y-prediksi. Kemudian kita dapatkan kan RMSE perbandingan Y-prediksi dengan data yang sebelumnya yang kita targetkan untuk yang training ini untuk testing. Kemudian nanti dijumlahkan untuk mendapatkan RMSE-nya. Nah, kita nanti yang nyari RMSE yang terkecil. Kemudian kita sebenarnya udah menormalisasi. Sekarang kita denormalisasi. Nah, untuk denormalisasi, kita masukkan ini nilai tertinggi sama nilai terendahnya tadi data kita tuh. Kita lihat data tertinggi dari target kita berapa nih? Eh, Oke, target
Nah, untuk target nilai maksimalnya ini ya, kan bisa masukkan data upper bound punya teman-teman, dan juga untuk lower boundnya. Ketika udah, eh, ini penjelasan figure plottingnya. Untuk plotting, untuk yang X-nya kita pakai time, terus yang sebelumnya itu ini jaraknya apa nih? Per 10 menit ya, per 10 menit. Jadi mana nih? Time time terus ini menit, terus yang Y-nya tadi itu namanya power consumption zone 2. Nah, ini bisa kita ubah di sini. Power consumption zone 2. Satuannya apa ini? Kelihatannya KW sih. Kita biarkan KW aja ya. Kemudian X limitnya eh, sama Y limitnya rekan-rekan bisa nyoba sendiri. Tapi kalau untuk saat ini saya nggak otak-atik yang di sini kok. Jadi cuma yang ini aja. Kalau rekan-rekan kepengen membatasi gambarnya, ini bisa diatur. Ketika udah selesai, semuanya bisa di running aja. Ini untuk time delay neural network. Nah, di sini langsung proses dari neural network bekerja. Dan kita lihat datanya cukup bagus. Nah, ini TDNN-nya. Untuk gambarannya seperti apa? Nanti gambar neural network seperti di atas ini. Jadi 1:3 karena ada time delay dan seterusnya. Untuk RNN sama Next, rekan-rekan bisa nyoba eh, codingannya dan overall caranya seperti ini, seperti yang TDNN. Karena notabene ketiga-tiganya ini dynamic, cuma bedanya yang seperti yang sebelumnya. Arah mana yang dia perlukan untuk time delay. Kalau TDNN itu di bagian input, RNN itu di bagian hidden layernya yang di ada time delay-nya. Kalau sedangkan NAS itu ada di outputnya. Oke, terima kasih.